Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifadianti Satrio dari kelas IPB 3D jurusan Informatika dan saat ini sedang berkuliah di Universitas Mulia. Di sini saya menjelaskan mengenai tugas proyek UAS yang sudah saya kerjakan, yang dimana tugasnya itu disuruh membuat sebuah program Flutter ya, dengan menampilkan dua API dengan halaman 2 yang berbeda. Dan tugas UAS ini dari mata kuliah Rekayasa Aplikasi Bergerak. Oke, yang pertama adalah di sini saya sudah membuat sebuah project yang dimana project foldernya ini bernama project/API. Nah, di dalam project tersebut ada file 3 file intinya adalah 3. Yang pertama adalah file mainnya, yang kedua adalah file API 1, yang ketiga adalah file API 2. Jangan lupa siapkan package HTTP terlebih dahulu. Nah, paket HTTP package ini berfungsi untuk melakukan request ke server. Nah, jadi buka dulu filenya. Ini package ini terdapat di file pub/specs.yml ini. Nah, di dalam file ini kalian masukkan package-nya yang didapat dari ini situs pub.package http. Ini kan kopikan ini ke sini di bawah seperti icon. Nah, ini tuh fungsinya itu ketika kita mengambil API nanti dan request servernya itu akan bisa dijalankan gitu, tidak ada error. Nah, di sini yang pertama saya akan bahas di sini adalah file mainnya dulu. Di file mainnya dulu, di sini saya membuat kelas MyApp, di mana kelas MyApp ini saya menggunakan stateless widget. Nah, ini saya membuat dengan dan di widget ini ini dengan buat material app-nya. Nah, terus title menampilkan 2 halaman. Sebenarnya tidak berpengaruh ya guys. Nah, untuk ini saya menambahkan sebuah debug show checked mode banner false. Nah, saya akan ini yang saya jalankan biasanya itu terdapat, kalau tidak menggunakan itu dapat ada label sebuah debug. Nah, kalau kita menggunakan ini, menambahkan ini di aplikasinya, aplikasinya itu tidak ada. Nah, kemudian di dem datanya primary swatch-nya ini dengan color blue-nya ini untuk tombol yang saya buat yang berwarna biru. Jadi tombolnya ini otomatis berwarna biru jika kita menginputkan sebuah color blue di primary source-nya. Dan home-nya adalah tampilan berandanya. Karena di file main ini kan saya membuat file main ini isinya itu untuk membuat tampilan homepage-nya berandanya gitu. Front end-nya. Nah, setelah itu saya membuat sebuah kelas baru yang namanya beranda dengan menggunakan status widget. Nah, dimana AP bar-nya itu warna background color warna merah. Ini AP bar-nya itu biasa dulu kayak gini. Nah, kemudian foreground color-nya ini adalah tulisan dari title text-nya. Jadi menampilkan AP dengan 2 halaman yang berbeda. Ini biasa ya.
Nah, untuk center titelnya adalah true. Karena ini center title jadi true, dia akan tulisannya akan menengah di tengah-tengah. Nah, untuk body center, body itu center, catnya di kolom center, catnya di kolom karena posisinya ini. Nah, di dalam kelas beranda ini kan terdapat dua tombol. Nah, yang mana tombol tersebut, tombol yang pertama itu yang saya buat elevated buttonnya itu supaya bisa menghubungkan tombol ini ke halaman baru yang saya buat, dan nantinya itu adalah API pertama, tombol pertama project API, dan tombol yang kedua project 2 API ini bisa menghubungkan ke halaman baru di mana halaman tersebut berisi API-nya yang berbeda. Jadi setiap tombol ini berbeda API. Oke. Nah, ini adalah tombolnya, ini membuat tombolnya di mana saya menggunakan elevated button, dari mana elevated button ini akan bisa diklik dan nantinya button tersebut akan tersinkronasi dengan file API /1. Nah, ini file API ini. Nah, nantinya jika diklik maka akan masuk ke halaman baru dengan halaman baru yang sudah dibuat dengan API. Dan yang kedua ini sama juga. Ini tombol, untuk nama tombolnya ini namanya project /1 API. Nah, untuk yang kedua juga sama. Di sini juga saya buat elevated button. Buttonnya bisa diklik, di press, dan nantinya akan jika diklik akan menghubungkan ke halaman baru. Halaman barunya itu berisi mengenai API. Ini API ini berbeda dengan API yang pertama. Dan nantinya jika masuk ke dalam halaman baru, nanti bisa diklik kembali karena ada returnnya. Sama juga dengan API yang pertama. Nama tombolnya dicatat, ini project /2 API. Nah, ini padding edge ini adalah jarak antara tombol tersebut. Nah, ini tombol 1 dengan tombol 2 nya 15 gitu. Nah, sekarang saya masuk ke API 1.dat. Nah, di API.dat ini saya membuat kelas baru API /1 yang dimana menggunakan set widget. Nah, di bawah set widget ini nanti ada variabel berbeda dengan kelasnya. Entah kenapa saya tidak beritahu waktu saya mengikuti yang dipelajari dari YouTube dan dari mata kuliah. Nah, penting ini dibedakan nama kelasnya, ini sesuai API /1/state, create state, terus sama dengan API /state ini sama, penting berbeda dengan ini. Nah, terus membuat kelas baru lagi. Nah, kelas baru lagi ini adalah samakan dengan kayak gini, API /state API /1. Nah, di sini saya membuat disket. Nah, disket ini adalah fungsinya untuk menampung data dari internet nanti. List dengan variable get. Nah, di sini saya membuat tipe data sama seperti array.
bahwa variabel get adalah menampung data berita nanti, menampung data berita. Nah, untuk sebelum mengakses sebelum mengakses sebuah membuat halaman tampilan dengan API ini, API yang saya ambil ini dari website newsapi.org. Nah, di sini adalah di sini saya ngambil, ini kan beritanya Indonesia, jadi saya mengambil berita Indonesia, HTTP-nya, alamat adanya, dengan ketika mendapatkan API-nya ini, API key-nya. Jadi nanti API key ini nanti dimasukkan ke sini. Nah, variabel API key. Nah, ini void instead. Nah, void instead ini adalah fungsi dari kelas stateful widget yang dipanggil ketika kelas diinisialisasi atau dipanggil untuk pertama kalinya. Nah, untuk pertama kali kita memanggil fungsi get data gitu, seperti itu. Nah, di sini metode untuk merequest data dari internet yang tadi. Nah, di sini final response, get asynchronous, final response await, get URL-nya ini digunakan untuk mengambil data dari API dan menyimpan datanya ke dalam variabel respon. Nantinya nih file API ini, alamat URL-nya ini akan mengambil data dari API di alamat ini, nanti akan disimpan di variabel respon. Nah, setelah itu saya menambahkan if response 200. Di sini fungsinya adalah mengecek apakah responnya berhasil. 200 itu adalah berhasil, responnya berhasil. Nah, set state-nya ini juga adalah memasukkan data, fungsinya adalah memasukkan data yang didapat dari internet ke variabel get. Ini adalah untuk membuat ulang widget atau metode atau widget tertentu. Nah, catch-nya adalah untuk menampilkan error di terminal ini. Nah, tulisan artikel ini dari ini. Artikel ini ya, mengambil dari artikel ini. Jadi sumbernya itu dari sini, artikel sini. Nanti akan menampilkan sebuah API ini, nanti informasi dari API ini, isi dari API ini. Nah, ini membuat sebuah backgroundnya ya. Oke, kita akan masuk dulu. Nah, jika ini kalau diklik akan masuk. Ini berbeda kan. Tampilan seperti ini. Nah, widget bold context return scaffold ini membuat app bar dengan background biru dan membuat tulisan di tengah ini. Nah, app bar ini color, title, center, tulisannya center, title text, child, terus berita, nama berita Indonesia, style colornya putih, ini halaman di sini putih.
Nah, terus di sini di body list view builder ini adalah digunakan untuk daftar list dengan jumlah ukuran yang sangat besar. Jadi datanya itu besar karena ini kan banyak nih yang saya API yang saya ambil ini banyak datanya, lumayan banyak lah. Ini akan terupdate terus nih beritanya, bukan cuma ini aja, beritanya itu akan selalu update, berubah-ubah. Nah, fungsi dari item account get length ini, item account adalah total panjang datanya ini ditampilkan. Nah, untuk get length-nya ini adalah total panjang data dari data berita yang diambil gitu. Nah, untuk item buildernya juga, item buildernya adalah ini adalah bentuk widget yang akan ditampilkan, wajib menggunakan 2 parameter. Padding untuk memberikan jarak bagian detail, pad yang menggunakan X only mengubah jarak hanya pada bagian atas saja. Dan seperti ini. Nah, ini nah, untuk display juga widget yang display filter base juga properti yang kita pakai. Chat display propertinya adalah identitas subtitle dan properti kalian bisa melakukan kustomisasi. Jadi di sini saya melakukan kustomisasi gitu. Nah, ini di link image networknya ini kan mengambil gambarnya gets.index, gets ini yang tadi di sini, di sketchnya itu index URL to image. Nah, ini apa? Tulisan ini apa? Ini mengambil dari ini, menyesuaikan ya. Ini tidak sembarangan ditulis, ini menyesuaikan yang sudah dibuat API-nya. Nah, ini API-nya. API di dalamnya itu ini ada URL to image, jadi ini diambil. Nah, ini foto ini sebenarnya foto, bukan foto hanya satu aja, ini banyak foto yang di dalam link ini sebenarnya itu banyak foto yang akan digunakan untuk API nanti. Ini otomatis nanti ya, cover with 100. Nah, ini titelnya mengambil data judulnya, ini sama juga seperti ini. Ada titel, tidak sembarangan tulis ya. Titel sebenarnya maksudnya dalam titel ini nggak ada tulisan, ada judulnya itu di sini gitu, ada titel, langsung otomatis ngambil dari API. Juga Messline overflow. Nah, Messline ini adalah salah satu atribut teks yang digunakan untuk membatasi jumlah baris. Nah, untuk overflow-nya ini digunakan untuk memotong teks jika sudah melebihi jumlah baris yang ditentukan. Ini subtitlenya seperti kita. Sama juga di description-nya ada juga di dalam API-nya itu description. Messline overflow. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, nah, ini sama tadi ini. Nah, ini guys, kena ini fungsinya untuk tombol backnya ini. Nah, ini bisa ya back lagi, ini karena tadi itu yang saya inputkan yang di sini. Nah, di tombol ini, nah, menggunakan navigator push content return API ini, makanya bisa kembali. Nah, untuk API keduanya juga hampir sama, cuma yang membedakan ini aja, class 2, class 2.
Nah ini juga ini saya ganti jadi movie karena saya API yang kedua ini adalah API movie ya. Nah ini API yang saya ambil ini. Nah ini ini API yang movie search. Nah, ini gambarnya, ini API nya. Nah ini populate list ini saya ganti jadi populate listed. Ini mengambil sinkron dia nanti mengambil URL API nya. Ini seperti ini saya mengambil ini, terus ada key nya, bisa masukin key nya lagi, masuk key nya, bisa bahasa atau tidak. Juga ini search, ini karena ikan stimulus data dapat dari interval get. Nah ini dari sini kan search. Nah ini tampilan finala. Perbedaannya di sini tampilan widgetnya, tampilan apa ya, bukan ya, front end-nya gitu di dalamnya. Ini saya akan tampilkan ya, saya buka. Nah ini film Batman. Nah ini, nah di sini saya bikin color biru ya, sama di film Batman saya ganti. Nah di sini bagian builder juga sama karena ini lumayan besar ya, status dinamis. Nah fill line itu builder of the index ini style di sini system pop with black. Di sini bagi network yang movie poster. Nah ini poster ini juga nggak sembarangan guys, ini saya ambil dari sini. Ini poster kayak di API nya saya ada nama poster, saya mengambil linknya, link sini foto. Nah ini posternya, ini link fotonya ini sama semua, ini semua ada di sini. Nah ini poster radiusnya, invisible chatting, sini buat dan padding touch in dan itu tulisannya sama biarnya ini diatur ya guys. Ini titel biarnya juga. Nah, di sini ini titel nih ya, terus mana lagi titel titel. Nah di sini saya ambil ini aja guys ya, ini sih. Nah, tampilan fullnya seperti ini. Sebelum bantuan ini bisa kembali ya tadi. Jadi ini sih, ini program sederhana saja menampilkan dua API dengan dua halaman yang berbeda ya. Jika dipencet menampilkan API yang pertama tadi yang sudah dibuat dengan file API 1. Nah kembali lagi untuk API yang kedua, ini tombol untuk masuk ke dalam situ dipencet, diklik. Nah, menampilkan API yang kedua yang sudah dibuat dengan file API 2 itu. Ini list film Batman, API namanya list film Batman ya guys. Dan nah sekian dari saya, mohon maaf penjelasan ini mungkin agak kurang jelas ya, karena ya ada kekurangan ya, karena ya tidak terlalu itu juga saya menjelaskannya, tapi saya mengerti apa yang saya kerjakan, jadi mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.